Halo teman-teman, di sini kita melanjutkan untuk fitur memeriksa role dokter. Oke, pada part pertama ini kita tentu saja buat tabel ini menjadi dinamis. Oke, disclaimer lagi, eh, saya sudah memiliki 3 root di mana untuk sebelah sini yang diperiksa untuk ini dan periksa di dan ini dan yang fix mungkin sebenarnya. Nah, ini untuk nanti si dokter memeriksa pasien gitu, dan ini masih juga belum dinamis teman-teman. Nah, di sini tidak akan membahas bagaimana medical side ini akan mempengaruhi si biaya pemeriksaan ini. Oke, juga dengan edit ini dimana ini peluang sama, tapi kita akan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya. Oke, next balik lagi di sini. Nah, sini kita akan melanjutkan untuk nomor urut, nama pasien, dan keluhan dari aksinya. Dan aksi di sini ada 2, periksa sama edit. Jadi periksa ini akan ada atau akan tampil jika janji periksa tersebut belum dilakukan, maksudnya belum diperiksa gitu. Tapi sedangkan edit ini jika sudah diperiksa tetapi ada kesalahan penulisan mungkin dari dokternya dan yang lain-lain seperti itu. Nanti kita ngeceknya dari si model periksa. Jadi jika model periksa ini belum ada, maksudnya data dari jadwal periksa ini belum ada, maka dia akan lakukan si periksa sudah. Nah, bisa dilihat untuk periksa itu ada ID dari janji periksa. Jadi jika si periksa dengan ID janji periksa ini belum ada, maka dia belum diperiksakan. Itu kita akan tampilkan si button periksa. Oke, langsung masuk saja codingnya. Dan karena kita pakai layout CS pada periksa, sini saya juga sudah memiliki controller di mana memiliki 3 metode, index, edit, dan periksa. Ini untuk menampilkan view-nya, bukan view statisnya. Oke, berarti kita akan mengeditnya di metode index di sini. Nah, yang pertama-tama kita harus mengambil, karena yang akan kita tampilkan itu merupakan list janji periksa berdasarkan jadwal periksa yang aktif. Nah, bisa dilihat yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini kan yang hanya aktif cuma 1 doang kan, dan status ini tipenya boolean. Pada itu kita akan mencari dulu jadwal periksa si dokter yang sudah aktif. Setelah itu kita baru mencari list janji periksa pasien yang harus diperiksa oleh dokter berdasarkan ID pemeriksaan yang aktif. Karena di jadwal periksa dia memiliki ID jadwal periksa. Gitu. Oke, itu saja. Pertama-tama kita cari jadwal periksa dokter yang sedang aktif. Pertama kita buat variable, nah jadwal periksa, dan kita panggil model jadwal periksa. Terus jangan lupa di import dan clear ya ID dokter out ID. Nah, ini untuk mendapatkan ID si user tersebut yang tidak berizin. Nah, lalu kita tambahkan statusnya ada true. Kenapa true? Karena ya status kita begitu boolean, kan string. Itu kita ambil yang row pertama. Nah, setelah mendapatkan jadwal periksa, ini jangan lupa di import. Importnya yang percentage ya, kan yang atribut. Jadi no error. Nah, itu kita cari, kita mendapatkan daftar jadwal periksa yang terkait dengan jadwal periksa. Nah, setelah itu kita buat janji
SAS. Kenapa ada S-nya? Karena lebih dari satu. Terus kita panggil model penjelasan where lagi jadwal periksa sama dengan mana jadwal periksa dan studi. Itu kita lanjut. Lanjut. Nah, ternyata kita akan lempar ke view teman-teman. Gunakan view. Terus setelah yang jadi periksa aja. Next. Tas. Janji. Janji. Proses. Oke. Nah, itu kita berpindah ke view-nya. Nah, bisa lihat di sini itu view-nya masih statis ya teman-teman. Ini masih statis. Yaitu kita akan buat menjadi dinamis. Nah, karena di bidang ini kita akan menggunakan per each yaitu perulangan, kita hanya menggunakan satu row saja. Nanti kita akan berulang sesuai data yang ada. Kita hapus di sini dan kita panggil for each. For each ini adalah janji SAS janji bisa. Lalu kita tahu for each yang di belakang and kita itu kita hapus ini menjadi janji bisa nomor antrian. Karena di sini nomor antrian. Itu kita cek lagi apakah ada janjinya. Nah, bisa lihat berarti si dokter Budi Santoso ini dalam itu periksa jam Selasa jam 8.12 itu memiliki 5 pasien yang harus periksa dan mungkin saja mungkin ada beberapa yang sudah diperiksa dan cuma beberapa lagi yang belum. Kita akan mengetahuinya jika sudah menjadi dinamis. Nah, Ahmad Syaroni yang dimana ini berarti nama pasiennya. Nah, kita akan mengaksesnya menggunakan relasi LPN. Karena kita akan memanggil pasien lalu mengambil nama janji periksa. Pasien akan mengarah ke model user dan model user memiliki atribut nama. Setelah itu yang di sini adalah keluhan dan keluhan dari di model janji periksa. Jadi kita tinggal sini terus kita keluhan nice. Setelah itu baca dulu dan terus adalah pilihan sini bilang oke dan oke. Setelah itu kita akan beri sedikit logic di sini yang saya jelaskan sebelumnya. Karena kita akan mengecek dulu if is null dengan janji periksa dengan model periksa yang belum ada janji periksanya ini. Nah, jika itu null, dimana itu artinya belum diperiksa, maka kita akan tampilkan si akan periksa ini. Berarti jika belum else, maka tampilkan ini jika sudah diperiksa, dia akan mengatakan si aja gitu. Terus jangan lupa ditutup if-nya. Dan kita rapikan. Lalu kita refresh. Oh, bisa dilihat. Jadi nomor urut 1 sampai 4 itu sudah diperiksa oleh Dr. Budi Santoso. Sedangkan yang kelima dia belum diperiksa. Gitu. Apakah benar? Kita cek dulu. Kita cek di periksa. Nah, lihat jika lihat
kita cek dulu, kita ke sana. Ini yang flu burung. Nah, flu burung ini dan statusnya dia sudah ada di tabel periksa, maka dari itu dia sudah jadi periksa. Lalu ini perut sakit ada, yang ini mulus setiap 2 menit sudah, dan batuk berikutnya. Oke, itu sudah sesuai teman-teman. Yang nomor 1 sampai 4 ini ternyata bisa, dan yang 5 saya yang belum. Nah, nextnya kita akan mengarahkan si aksi ini. Jika kita klik periksa, maka dia akan mengarah ke periksa. Ke ini. Nah, ini nantinya kita akan menggunakan ID di button-button ini. Dan nanti rootnya juga berubah seperti itu. Edit nanti mau jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk part pertama ini, and see you next video. Bye.